Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Fia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat belajar ya, karena belajar Bahasa Indonesia itu menyenangkan. Untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai pidato persuasif. Pasti kalian pernah mendengarkan kata pidato. Ada yang tahu apa itu pidato? Ya, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau menggambarkan sesuatu hal. Kalian juga pasti pernah melihat orang yang berpidato kan? Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang sedang berpidato pada saat upacara bendera, atau Bapak Presiden Jokowi yang sedang berbicara atau berpidato pada saat acara-acara penting. Sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam mengenai pidato persuasif, kalian siapkan dulu alat tulis kalian agar dapat mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan di-skip juga ya videonya, karena nanti akan ada kuis dari Ibu. Sudah siap? Jika sudah siap, disimak baik-baik ya materinya. Selamat belajar! Sebelum melakukan kegiatan berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Kemudian, persuasif yang berarti memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan pidato, fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ibu ingatkan kembali ya untuk mempersiapkan buku catatan dan simak video ini sampai habis, karena nanti akan ada latihan yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Oke, yuk kita pelajari bersama teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Ketiga, materi harus objektif. Keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela dan memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain serta memberikan kesan kepada orang lain. Kemudian, dalam teks pidato persuasif terdapat 3 struktur. Yang pertama, pernyataan posisi, yaitu berupa pendapat atau sudut pandang dari penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, yaitu berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Dan struktur pidato yang terakhir yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi ini berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan posisi biasanya berada pada kalimat pembuka pidato.
Rangkaian argumen biasanya berada pada isi pidato. Kemudian untuk penguatan pernyataan posisi biasanya berada pada akhir pidato atau penutup pidato. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu luar negeri. Tentu saja kalian masih ingat kan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan kata tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara di pada kata didatangkan, penulisannya harus dirangkai karena di pada kata didatangkan bukan kata depan, melainkan imbuhan atau awalan. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang kedua yaitu penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif yang dimaksud adalah menghancurkan tanah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang ketiga yaitu penggunaan sinonim dan antonim. Seperti yang sudah kalian ketahui, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir yaitu penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan bisa kita lihat pada kalimat di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin, karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan. Yang ketiga, penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Kemudian yang keempat, penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Nah, itulah penjelasan materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam pidato persuasif. Bagaimana? Sudah paham kan? Coba sekarang kalian kerjakan latihan yang Ibu berikan. Kumpulkan di Classroom ya. Untuk pembelajaran pidato persuasif ini, kalian juga harus membaca dari buku paket Bahasa Indonesia ya. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.